Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG Daljab batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mu'tasom. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MI An-Nur Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa di LPTK UIN Araniri Banda Aceh dengan NIM 24022802885. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan bab ibadah haji. Kira-kira bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya saya tanya dulu untuk kabarnya pada pagi hari ini ya. Jadi nanti dijawab sesuai kebiasaannya. Jadi gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, biasa bersama yang Oke, yes. Oke, saya ulang lagi ya biar lebih semangat ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Yang Nur. Oke. Allahu Akbar. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketuanya untuk memimpin untuk berdoa. Silakan untuk maju ke depan. Ya, asane sendu ya pakai baju misalnya nasinya. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasi'a rabbi kulla shay'in ilman raditu billahi rabban bil islamina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, selanjutnya untuk pembiasaan silakan kita baca surat pendek, yaitu kita baca surat Al-Fil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Terima kasih. Selanjutnya saya absen dulu. Jadi nanti dijawab sesuai jenis kelaminnya. Berarti laki-laki berarti jawabnya hadir, kalau perempuan hadiroh. Silakan saya urut dari nomor 1. Anissa Kanza.
Syakila, Nabila, Mahya, Nabila, Rozikin, Abizar. Oh ya sudah, ini sudah hadir semuanya. Sebelum kita lanjutkan, kita laksanakan dulu tepuk ya. Jadi kita lakukan tepuk semangat ya. Jadi biar kita semangat, biar tidak ngantuk. Ya kita coba tepuk semangat, semangat. Ada tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan menyanyikan lagu nasional. Yaitu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi kita menyanyikan bersama-sama. lagu si kecil. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, rakyat hilang dasar negara, adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Dengan menyanyikan lagu nasional, semoga bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ibadah haji, yaitu materi tentang ibadah haji. Ini saya akan tampilkan sebuah gambar. Nah, kalau kalian melihat gambar ini gambar apa kira-kira? Gambar Ka'bah. Di sini banyak orang berkumpul di sini. Nah, kalau kalian melihat ini berarti ada suatu ibadah yang kira-kira ibadah apa? Ibadah haji. Ya, saya mau tanya dulu, tetangga kalian adakah yang sudah melaksanakan haji? Ada? Ada. Nah, kira-kira kalau ada tetangga ataupun saudara yang melaksanakan ibadah haji, kalian senang atau bagaimana perasaannya? Senang. Jadi kalau ada tetangga yang haji, ya kalian senang. Karena nanti bisa didoakan oleh orang yang sudah berhaji. Nah, kira-kira di sini siapa yang ingin berangkat haji? Angkat tangan. Nah, semuanya ingin berangkat haji. Jadi besok kalian kalau sudah haji, yang laki-laki diceluk atau dipanggil Pak Kaji, yang perempuan dipanggil Ibu Kaji. Nah, jadi semoga kita besok bisa melaksanakan haji, yaitu berkunjung ke Mekah. Oh ya, selanjutnya kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran. Masih ingat pelajaran apa yang kita bahas untuk kemarin tentang apa? Tentang kurban. Ya, tentang kurban. Kurban, masih ingat atau tidak? Kemarin itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Betul, 10 Dzulhijjah. Itu diambil dari kisahnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang kurban, nah saat ini kita akan belajar tentang haji, yaitu ibadah haji. Nah, sudah. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke materi, saya sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran pada saat ini.
Ya tujuannya apa? Yang pertama, nanti saya harapkan itu kalian mampu mengetahui, memahami haji itu apa, dan bisa menjelaskan rukun haji, wajib haji, syarat haji, dan lain sebagainya. Jadi bisa meneladani ibadah haji, bisa kita praktekkan nanti ketika sudah kita hidup di masyarakat. Kita bisa meneladani kegiatan haji itu kita praktekkan di masyarakat, dari kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kerukunan yang terjadi di sana, sosialisasinya, nah itu nanti bisa kita praktekkan. Jadi tujuan pada kali ini yaitu bisa memahami pengertian haji, bisa menjelaskan rukun haji, wajib haji, terus syarat haji, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke kegiatan inti. Nah, silakan nanti saya tampilkan sebuah video, nanti disimak. Oh ya, sebelumnya dikeluarkan dulu bukunya. Nah, silakan bukunya dikeluarkan sama alat tulisnya. Sudah dikeluarkan. Selanjutnya silakan kalian amati video berikut ini, nanti kalian catat atau kalian tulis yang penting. Jadi silakan dipahami tentang video tersebut. Tata cara ibadah haji. Sebelum ihram, jemaah haji dianjurkan untuk mendiri atau menulis dari potong yang serta keperluan. Ihram adalah pakaian serta putih, tidak dijahit laki-laki, alat menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Selain memakai pakaian ihram, jemaah haji dengan haji. Selanjutnya adalah tabib inah. Inah merupakan tempat yang disunahkan untuk didatangi pada hari tarwiyah oleh jemaah haji. Para jemaah haji disunahkan untuk menginap inah. Sunnah ini diketahui dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji mutlak yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji bagi seseorang, sehingga wukuf menjadi rukun yang harus dijalankan bagaimanapun kondisi jemaah haji. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji menuju ke Musdalifah. Para jemaah haji bermalam di sana hingga waktu fajar. Di Musdalifah pula, jemaah haji mengumpulkan batu kerikil dan akan digunakan untuk melempar jumroh. Setelah para jemaah haji mengambil batu kerikil tersebut, para jemaah haji melaksanakan melempar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah di Mina. Selanjutnya, para jemaah haji melaksanakan tahalul awal. Tahalul awal ditandai dengan dipotongnya rambut, yaitu paling sedikit hingga helai rambut. Selanjutnya, para jemaah haji melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali disertai dengan membaca tasbih. Setelah melaksanakan tawaf, para jemaah haji melaksanakan sa'i. Sa'i merupakan lari-lari kecil dengan antara Sofa dan Bukit Mawar banyak 7 kali dengan membaca doa. Selanjutnya, tahalul akhir. Kegiatan ini merupakan tanda bahwa kegiatan haji telah usai. Para jemaah haji mencukur kembali rambut paling sedikit 3 helai. Kemudian para jemaah haji melakukan sujud syukur sebagai bentuk syukur atas berakhirnya kegiatan ibadah haji. Udah, tadi kita sudah melihat video tentang pelaksanaan ibadah haji. Nah, sekarang saya kuatkan lagi tentang ibadah haji itu bagaimana, saya jelaskan lagi ya. Dilihat ini depan. Nah, bisa dilihat ya, pengertian haji itu dari segi bahasa adalah mengunjungi atau berkunjung.
Nah, sedangkan menurut istilah yaitu berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Jadi haji itu dari segi bahasa itu artinya berkunjung. Dari segi istilah yaitu berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah. Itu pengertian dari haji. Nah, sedangkan hukum ibadah haji, nah ini bisa dilihat, hukum ibadah haji ini adalah wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Syaratnya, kewajiban itu apa? Yaitu bagi orang yang mampu dan sebagainya. Nah, ini wajib ini hanya sekali saja. Misal kok haji yang kedua kali, itu hukumnya adalah sunnah. Yes. Selanjutnya, ini bisa dilihat syarat haji. Syarat haji yang pertama adalah Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu. Yaitu artinya kuat fisiknya, kuat biayanya, dan lain sebagainya. Jadi ini dilihat syarat haji itu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu. Nah, ini syarat haji. Sedangkan rukun haji, nah rukun haji ini ada 6. Ini bisa dilihat. Yang pertama itu ihram. Ihram yaitu pakaian putih, yaitu berpakaian ihram berupa kain putih yang tidak dijahit serta niat ihram dan haji. Itu yang pertama ihram. Terus yang kedua wukuf, yaitu wukuf di Arafah. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya yang ketiga itu tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi makanya kalau sampai lihat orang berhaji itu ada orang mengelilingi Ka'bah, itu namanya adalah tawaf. Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, syaratnya apa? Ini bisa dilihat. Yang pertama menutup aurat. Yang kedua suci dari hadas dan najis. Yang ketiga Ka'bah hendaknya di kiri orang yang tawaf. Jadi mutarnya itu kebalikan dari arah jarum jam. Jadi arahnya ke sini. Terus selanjutnya dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, sama kalau lihat gambar Ka'bah itu ada bulatan yang warnanya hitam atau putih itu ya, itu namanya Hajar Aswad. Terus yang terakhir yaitu dilakukan di Masjidil Haram. Terus selanjutnya yang keempat itu ada sa'i. Nah, sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi sebanyak 7 kali. Jadi lari dari Sofa ke Marwah 1, terus kembali lagi 2. Jadi lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Nah, syaratnya ini tawaf rukun atau tawaf qudum. Terus mulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah. 7 kali dengan yakin, yaitu dari Sofa ke Marwah, terus berjalan dalam batas atau lingkungan tempat sa'i. Terus selanjutnya yang kelima itu tahalul. Tahalul itu apa? Tahalul itu adalah mencukur rambut. Makanya kalau orang habis haji itu biasanya ada yang gundul, ada yang pendek. Kalau laki-laki itu sebaiknya dipotong sampai gundul. Kalau perempuan ya mungkin dipotong 3 helai sudah cukup. Jadi tahalul itu artinya adalah mencukur atau menggunting rambut paling sedikit 3 helai, 3 rambut. Terus yang keenam yaitu tartib. Tartib itu adalah urut atau berurutan dari niat, terus dari wukuf dan sebagainya itu berurutan sampai terakhir. Nah, itu materi tentang ibadah haji. Nah, selanjutnya nanti akan saya bagikan, ini kita bagi kelompok. Jadi ini sudah kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok mengerjakan tugasnya masing-masing. Jadi akan saya bagi tugasnya. Ini ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, jadi ini kerjakan secara kelompok. Ya, silakan. Ini dari kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Silakan guntingnya dikeluarkan.
Nah, itu yang bawah itu digunting, jadi saling membantu, digunting terus ditempel di atas. Nah, itu adalah urutan dalam pelaksanaan haji. Nah, ini harus dibantu. Nah, ini digunting. Nah, ini digunting jadi dua, nanti ganti haji bagi dua. Nanti biar cepat. Bagi dua sini langsung panjang. Nanti satu di sini. Nah, itu satu gunting ini, satu ini. Biar cepat dibagi dua. Satu gunting ini. Dibantu. Urutannya bagaimana, terus ditempel di sini. Yang pertama apa, ditempel sampai urutan terakhir. Kalau dilihat urutannya jangan sampai keliru ya. Yang pertama apa, yang terakhir apa. Dia selanjutnya nanti akan maju setiap kelompok untuk menyampaikan hasil yang telah kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Jadi nanti urut mulai dari kelompok 1 sampai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan urutan ibadah haji. 1. Ihram. 2. Wukuf. 3. Bermalam di Musdalifah. 4. Lempar jumrah. 5. Menjalan 6. Tahlil. 8. Sudah, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, jadi sudah maju semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Jadi sudah presentasi menyampaikan hasil yang didapatkan setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, ini ada tes untuk mandiri. Jadi ini dikerjakan untuk masing-masing siswa. Jadi tes sumatif, kalau tadi kelompok, sekarang dikerjakan secara mandiri. Jadi silakan dikerjakan. Ini untuk tes untuk masing-masing siswa, jadi tidak per kelompok. Boleh. Oh ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Oh ya, selanjutnya ini ada kuis. Nanti kalian bisa untuk menguji pemahaman kalian. Nah, ini ada kuis tentang haji. Gak usah kaget ya. Siapa yang mau coba pertama kali? Ini siapa itu? Anak, maju. Nah, ini ada soalnya. Apa yang dilakukan setelah melempar jumrah? Jadi siapa ini nanti di cepat waktunya selesai. Oh, kesempatan waktunya habis itu. Ayo cepat. Langsung, lanjutnya kamu.
Nah, itu ada soalnya dibaca, terus katanya tuh diarahkan di terus ini ditutur yang mana? Nah, kalau nggak kecemplung berarti berhasil. Ayo lanjut, oke? Ayo bagus lagi sudah. Skornya 40.000. Sekarang persiapan kelompok tengah. Saja mulai dari sini persiapan untuk kuis. Silakan dari Robi. Silakan lihat pertanyaannya, terus dipilih langkahnya. Kira-kira katanya itu langkahnya kemana? Tuh, ayo lanjut. Ya, terima kasih untuk belajar ini. Kita sudah mulai dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian pada belajar pagi hari ini? Senang. Selain senang apa lagi? Bahagia apa? Dapat ilmu yang baru. Jadi pelajaran pagi ini yaitu bisa menyenangkan dan juga dapat ilmu yang baru. Selanjutnya saya simpulkan, jadi pada materi haji masih ingat yaitu tentang pengertian haji, yaitu adalah berkunjung. Dari segi istilah yaitu adalah berkunjung ke Baitullah untuk ibadah, yaitu pergi ke Mekah. Sedangkan syarat dari haji yaitu yang pertama ada apa? Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat mampu. Itu adalah syarat wajib ya haji. Yang rukunnya haji apa tadi? Masih ingat? Ihram. Terus apa lagi? Wukuf. Terus tawaf, sa'i, tahalul. Terus yang terakhir tartib. Jadi itu adalah rukun dari ibadah haji. Ya, jadi perlu diingat. Terus selanjutnya sebelum kita akhiri, kita menyanyikan dulu lagu tentang ibadah haji. Kita nyanyi bersama-sama. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah Tarbiyah Arafah. Aku bersa'i dari Sofa ke Marwah. Maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah, Allah, la ilaha illallah.
bersama-sama. Aku mau ke Mekah, memegang tarbiyah. Sto Aqobah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Penyayang hanya tak terbilang, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Tahu tahu Allah Allah la ilaha illallah. Udah. Selanjutnya perlu sampaikan untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang ibadah umroh. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang ibadah umroh. Ya. Dan selanjutnya kita tutup dengan berdoa. Silakan ketuanya untuk memimpin berdoa. Jadi dipimpin di tempatnya saja. Silakan. Ya, astane sende bumi rana ke waktu sare nasi berdoa mulai. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan sebelumnya mungkin apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan juga saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.